menyaksikan tayangan Alex Go EMMC TV. Vienna Mengko, tanya mahir baris berbaris, PPI juga berperan aktif dalam pembangunan. Dr. Vienna Mengko terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Kota atau Muskot ke-6 Puma Paskibraka Indonesia PPI Manado di Kasabakudapa Rabu 23 September 2020. Usai ditetapkan sebagai Ketua PPI Manado, mantan jurnalis ini membeber sejumlah programnya, di antaranya pemeriksaan kesehatan, pembagian masker, dan bakti sosial. Ia juga mengajak ribuan anggota PPI Manado untuk berperan aktif dalam pembangunan. PPI tak hanya mahir baris berbaris, bukan sekedar melatih calon paskibraka untuk kegiatan pengibaran bendera, tapi juga berperan aktif dalam pembangunan, katanya. Selengkapnya, ikut wawancara eksklusif dengan dokter ahli kecantikan itu di Alex Go dan MNC TV. Beritanya juga dapat dibaca di indoberita.co, megamanado.com, dan goldennews.co.id. Alex Go, tayangan eksklusif dengan perspektif yang berbeda. Mari bersama membangun daerah. Mari bersama membangun bangsa. Oh ya sobat semua, jangan lupa tonton, like, share, dan subscribe ya. Tayangan Alex Go selalu memberikan yang terbaik. Salam sehat dan sukses selalu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Alex Sandan Melesa dalam tayangan Alex Go dan MNC TV. Tayangan Alex Go selalu menghadirkan sesuatu yang berbeda, selalu eksklusif. Dan kali ini saya berada di Kasabakudapa 17 Agustus bersama dengan sosok cantik yang baru terpilih sebagai Ketua PPI Manado, Purna Paskibraka Kota Manado, Dr. Vienna Mengko. Ya, benar sekali. Salam sehat, apa kabar dok? Sehat. Puji Tuhan luar biasa. Ya, selamat baru terpilih sebagai Ketua PPI Manado. Terima kasih. Ya, terpilih kira-kira dalam bayangan dokter ini apa program yang akan dibuat setelah terpilih sebagai Ketua PPI Manado? Yang pasti pertama program yang tentunya paling dekat dengan lingkungan pekerjaan saya yaitu bakti sosial, karena kegiatan ini sebenarnya sudah pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu, karena memang keinginan saya dari dulu adalah untuk memberi diri dalam paskibraka, dan kegiatan yang paling mungkin saya lakukan pertama adalah bakti sosial. Entah mungkin dalam pandemi COVID-19 ini biasanya kita nggak bisa secara gampang seperti yang dahulu kita melakukan bakti sosial, tapi mungkin akan turun dalam bentuk bagi-bagi masker medis, kemudian hand sanitizer dan lain-lain. Mungkin untuk awal-awal seperti itu. Ya, jadi lebih kepada penanganan COVID-19 ya? Bukan penanganan sih, kalau penanganan kan lebih ke teman-teman yang ada di rumah sakit. Oh, betul lebih ya. ke pencegahan. Pencegahan, oh, ya betul. Jadi bagi-bagi masker, berarti maskernya sudah disiapkan ini dok? Ya, karena saya baru terpilih hari ini, tapi saya sudah tahu ancar-ancarnya akan bekerja sama pasti dengan pemerintah, dengan Dispora dan juga teman-teman dari Palang Merah mungkin dan pemerintah Kota Manado, agar supaya kita sebagai pemuda-pemudi yang terpilih bisa memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ya. Boleh tahu kalau jumlah PPI, anggota PPI di Manado itu ada berapa? Ada 3.000-an. Ada 3.000-an. Saya tidak salah, ada. Jadi kalau dilibatkan dalam kegiatan sosial yang dokter bilang tadi, itu bisa menjangkau semua lingkungan ini dok? Seharusnya seperti itu, cuman memang terhalang dengan tadi kan COVID-19, kita nggak bisa kumpul semua. Iya, betul. Terus kemudian yang memang bisa dalam kepengurusan saya yang bisa saja dan yang berkeinginan untuk ikut baksos yang akan saya ajak. Iya. Seperti itu. Sekitar 3.000, tapi kalau saya lihat tadi yang hadir di musyawarah ke-6 ini sekitar 50 sampai 100 ini dok. Berarti tidak semua anggota itu aktif. Benar, karena terkait pekerjaan, terus kemudian juga masa pandemi kita nggak bisa undang sebegitu banyak orang, jadi memang sedikit tertutup. Ya, mungkin ada kiat-kiat khusus nanti kan, ini kepengurusan 5 tahun kalau tidak salah dok. Iya, benar sekali. Bagaimana kira-kira kiat-kiat untuk misalnya mengaktifkan kembali semua pengurus sehingga 3.000 ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pembangunan Kota Manado? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang kiat-kiat, memang 3.000 ini bukan hanya anggota yang masih muda aja, tapi memang yang sudah senior, dan kita juga nggak bisa memaksakan. Akan tetapi kalau memang setelah pandemi tahun depan misalnya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan, biasanya yang kami lakukan
selain bakti sosial yaitu reuni. Cuman memang ini masih dalam wacana karena memang belum bisa dilakukan karena masih pandemi. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu saya sempat melaksanakan kegiatan pemilihan duta Purna Paskibraka. Waktu itu dilakukan di hotel Sintesa Peninsula Hotel. Dan itu juga lumayan menjangkau teman-teman adik-adik Paskibraka yang mungkin sudah tidak mau terlalu aktif dalam kepengurusan seperti itu. Dan masih banyak lagi yang ingin saya lakukan, tapi ancar-ancarnya mungkin yang seperti itu sih. Karena agak susah kita untuk merencanakan suatu pertemuan yang besar karena pandemi ini. Ini kalau saya melihat latar belakang seorang dokter ini, kebetulan ini masa pandemi. Apa karena faktor seorang dokternya sampai semua teman-teman tadi sepakat untuk memilih seorang Fiena Mengko? Saya kurang tahu kalau karena faktor pandemi terus karena faktor dokter, tapi memang terpilihnya saya sebagai ketua PPI Manado ini adalah amanah dari semua teman-teman dan juga amanah dari pengurus provinsi Purna Paskibraka Indonesia, Kak Hendro Kawata. Jadi memang sudah dari beberapa tahun yang lalu sebenarnya mereka ingin memberikan mandat kepada saya, namun ada beberapa halangan yang membuat saat itu saya sudah terpilih tapi belum sempat dilantik. Jadi semoga hari ini setelah terpilih bisa cepat dilantik dan saya bisa melanjutkan tugas dari PLT PPI sebelumnya. Biasanya setelah musda itu ancang-ancang pelantikan itu berapa tenggang waktunya, berapa lama? Harusnya sih selambat-lambatnya 1 bulan. 1 bulan. Karena biasanya di organisasi lain itu ada yang terpilih langsung dilantik. PPI tidak ya? Selambat-lambat 1 bulan karena kita harus koordinasi dengan pemerintah kota yang dalam hal ini yang akan melantik kita. Seperti itu. Terus tadi saya lihat ini baru yang terpilih ini baru ketuanya ya, Dok? Berarti ada formatur juga ini? Iya, benar. Jadi, itu pengurus intinya seperti apa ini PPI Manado? Jadi formatur yang ada dalam ancar-ancar yang ada dalam pikiran saya akan melibatkan semua unsur dari berbagai kalangan dan berbagai sekolah. Jadi saya akan mencoba untuk menyatukan. Jadi memang sudah menjadi rahasia umum bahwa di Kota Manado ini terlalu banyak kubu-kubuan. Jadi memang sejak beberapa tahun terakhir agak susah untuk memilih ketua PPI Manado. Dan dengan hadirnya saya, ketua PPI perempuan, semoga bisa merangkul dan bisa menyatukan aspirasi dari teman-teman yang agak terpecah belah. Nah, biasanya kan ada kubu SMA ini, SMA itu, SMA sana, SMA sini. Kalau dulu kan ada ke daerah-daerahan. Nah, kalau ini di Kota Manado memang ada ke sekolah-sekolahan. Tugas dokter ini termasuk mempersatukan semua anggota yang ada, yang kalau saya kutip itu, saya dengarnya itu ada kubu-kubuan, Dok. Iya, benar. Jadi memang perbedaan pendapat, polemik di organisasi itu amat dan sangat biasa. Justru hal itu akan membesarkan satu organisasi. Namun memang makin kesini saya makin berharap bahwa dengan hadirnya saya sebagai ketua PPI, seorang yang mewakili aspirasi perempuan bisa menyatukan dan bisa merangkul semua teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang merasa bahwa Purna Paskibraka di Manado ini terpecah belah semenjak beberapa tahun yang terakhir. Jadi semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Kalau saya mengikuti perjalanan PPI dari tahun ke tahun, itu persepsi masyarakat itu hanya sebatas mendidik adik-adik untuk baris berbaris, melakukan latihan pengibaran bendera. Kira-kira apalagi yang selain tadi kegiatan, apalagi yang mau dilakukan sehingga asumsi itu, persepsi itu hilang dengan sendirinya? Benar sekali, memang asumsi banyak orang bahwa Purna Paskibraka Indonesia itu hanya sebatas mengibarkan bendera dan selesai. Sebenarnya kalau dalam hemat saya sebagai seorang dokter yang memberikan diri untuk pelayanan, sebenarnya sebagai seorang paskibraka itu tidak hanya setelah selesai, kita kan pemuda-pemudi terpilih, teladan kan. Apapun yang kita lakukan setelah pengibaran bendera itu harusnya bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Contohnya setelah dia mengibarkan bendera,
setelah dia lulus sekolah, kalaupun dia tidak kuliah, harusnya seorang paskibraka itu bisa berinovasi. Dia harus memaksimalkan potensi yang ada di dirinya, tidak harus dengan bekerja menunggu lapangan pekerjaan terbuka. Harusnya dia harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Saya maunya seperti itu supaya tidak ada lagi istilahnya purna paskibraka yang pengangguran. Jadi saya akan mencoba untuk mengajak, karena sekarang sebenarnya pada saat pandemi kita bisa melihat banyak sekali lapangan pekerjaan yang kita bisa lakukan dari rumah. Yang bisa menghasilkan uang. Kebanyakan sekarang saya tahu juga beberapa adik-adik yang agak gengsi untuk melakukan pekerjaan dari rumah seperti itu. Padahal apapun yang kita kerjakan dengan hati, dengan tulus, dan kita mau bekerja pasti akan menghasilkan uang. Dan budaya gengsi dan budaya untuk harus bekerja di salah satu instansi itu akan saya coba ajarkan ke adik-adik bahwa tidak harus selamanya kita kerja di situ dan harus menghasilkan uang. Seperti itu. Dan mungkin akan mencoba untuk membuka koperasi atau apa yang bisa melibatkan adik-adik di situ. Tapi ini baru rencana jangka panjang. Setelah pandemi semoga bisa terrealisasi. Mulia sekali nih visi seorang dokter ini. Jadi pasti teman-teman PPI tadi ini bangga mendapat ketua yang sangat visioner ke depan. Dan kalau saya lihat juga, saya amati, kebetulan ini kan alumni paskibraka itu banyak yang sudah berhasil. Ada yang sudah jadi kepala dinas, sudah jadi anggota dewan. Bahkan kalau di tingkat nasional itu Ibu Megawati itu saya kira mantan PPI. Jadi mungkin ada tugas dokter juga ini menjembatani antara senior dan junior, sehingga pendidikan ini bisa terus tergodok ini regenerasi kepemimpinan, Dok. Ya, sebenarnya banyak yang berhasil, tapi banyak juga yang sebenarnya tidak punya pekerjaan dari kacamata saya. Saya tidak terlalu suka dengan stigma yang kayak kakak-kakak atau purna paskibraka Indonesia yang tiba-tiba oh dia nggak ada pekerjaan ya, seperti itu. Sebisa mungkin untuk adik-adik atau mungkin anak-anak PPI yang baru, sebisa mungkin kita berupaya untuk membuka salah satu lapangan pekerjaan yang saya masih belum tahu ancar-ancarnya seperti apa, tapi paling mungkin lewat koperasi atau apa. Nah, untuk menjembatani dengan senior-senior yang sudah sukses, biasanya seperti tadi kita sudah ketemu dengan Letkol Marshall dan lain-lain, itu mungkin ada adik-adik yang berkeinginan untuk sekolah seperti kakak-kakak yang sudah sukses tadi. Mungkin bisa kami pertemukan seperti itu, bisa kami jembatani dan lain-lain. Memang kapasitas saya sebagai ketua PPI ya mungkin yang seperti itu ya, supaya nanti misalkan ada adik-adik yang ingin belajar untuk jadi angkatan laut, angkatan udara, bisa langsung konsultasi bagaimana caranya biar bisa sukses dengan kakak-kakak seperti kakak-kakak senior seperti Kak Christian Pusung yang komandan upacara sore. Betul. Kita sempat komunikasi kemarin beberapa tahun yang lalu, dan mungkin ada adik-adik yang ingin sukses seperti kakak-kakak itu, bisa langsung tanya apa tips and triknya biar bisa sukses. Ya, saya harus menempatkan diri supaya masih bisa bermanfaat untuk adik-adik tepatnya. Ini kembali tadi saya ini, memang visinya ini mulia, tapi untuk bisa menunjang visi mulia ini, dokter ini harus juga memilih tandem kepengurus yang bisa ikut mendukung. Benar. Jadi ancang-ancang nama mungkin sudah bisa dibocorkan. Belum bisa. Belum bisa. Maaf, belum bisa pemirsa. Jadi memang saya harus memilih pengurus yang bisa mendukung saya sepenuhnya sebagai seorang ketua, karena saya akan menjalani ini selama 5 tahun ke depan agar supaya tetap solid hingga kepengurusan saya berakhir. Yang pasti apapun yang terjadi, kepengurusan ini adalah saya yang ketua, jadi tidak perlu dikhawatirkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Karena memang saya sempat mendengar ada beberapa yang sudah memberikan usul, dan saya juga tahu saya harus memilih siapa seperti itu yang akan bekerja dengan saya siapa, dan saya pasti tidak akan membiarkan orang-orang yang ingin saya tidak akan membiarkan orang-orang yang ingin mengacaukan kepengurusan saya untuk masuk dalam kepengurusan saya. Yang pasti saya akan merekrut semuanya, kalaupun mereka tidak sependapat dengan saya di zaman dulu, pasti akan saya rangkul seperti itu. Karena sebenarnya inti dari
kepengurusan PPI ini sebenarnya adalah untuk memberikan apa yang ada di diri kita, bukan untuk mencari sesuatu. Karena kebanyakan orang di luar sana ingin memimpin suatu organisasi untuk mencari sesuatu. Kalau saya pribadi, saya tidak seperti itu. Semua teman-teman sudah tahu. Saya seperti yang saya sudah bilang bahwa saya sudah pernah melakukan kegiatan baksos. Waktu itu saya belum ketua PPI, dan sama sekali tidak ada niat untuk mencari sesuatu. Sebagai ketua PPI, justru saya akan memberikan apa yang saya punya untuk Paskibraka Indonesia Kota Manado, bahkan untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Ini hebatnya yang kita suka ini. Kalau misalnya pengurus mendukung. Satu lagi yang kita mau tanya, kalau keluarga, apakah keluarga mendukung ini? Kalau keluarga saya 100% mereka mendukung saya. Kebetulan orang tua saya baru meninggal, makanya hari ini pada saat musyawarah saya menggunakan baju hitam, saya tidak menggunakan baju PDH. Turut berduka cita, Dok. Terima kasih, nggak apa-apa. Jadi ini juga salah satu persembahan untuk papa saya, karena beberapa minggu yang lalu sebelum beliau meninggal, saya sudah pernah membahas bahwa saya mendapat dukungan untuk menjadi ketua PPI, dan waktu itu beliau pada saat saya pulang rumah, beliau tanya gimana sudah jadi ketua. Saya bilang belum Pak, belum. Jadi sebelum jalan ke sini juga tadi saya sempat minta restu lewat doa dan foto. Dan puji Tuhan hari ini tidak ada halangan yang menghalangi untuk saya menjadi ketua. Seperti itu. Satu lagi, biasanya kalau sudah sukses memimpin satu organisasi, misalnya nanti ini PPI di tangan dokter ini melejit, banyak kegiatan, kemudian banyak program, banyak ide-ide untuk pembangunan. Biasanya tarikan-tarikan ke politik itu banyak ini, Dok. Apa nanti misalnya ini terus ada tawaran ke politik, atau misalnya jadi sebenarnya yang dekat-dekat ini misalnya ada calon wali kota atau calon ini minta dukungan, bagaimana? Oke, jadi sebenarnya kita itu terbuka untuk pemilihan pilkada yang dalam waktu dekat ini. Kita terbuka dengan siapapun yang ingin bekerja sama dengan kami. Yang pasti untuk saat ini, karena kami adalah organisasi masyarakat yang ada di bawah naungan pemerintah, kami harus mendukung sepenuhnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Nah, siapapun yang akan bekerja sama dengan kami menerima dengan terbuka. Tapi kalau untuk mendukung salah satu pasangan calon, seperti misalkan si A, si B, si C, kami tidak bisa secara gamblang, secara organisasi mendukung salah satu. Tapi secara pribadi, semua kepengurusan saya bisa aja untuk memilih siapapun yang mereka, karena itu adalah hak mereka. Tapi kalau secara organisasi, kami secara organisasi ada di bawah pemerintah, kami selalu mendukung apa yang anjuran pemerintah, seperti itu. Nah, kalau untuk politik dan lain-lain, sebenarnya semenjak beberapa tahun yang lalu, saya sudah beberapa kali ditawarkan untuk menjadi anggota legislatif, tapi saya masih belum siap. Karena menurut saya belum lah, saya masih butuh banyak belajar dan masih butuh banyak hal, dan itu bukan salah satu yang gampang gitu. Dulu saya sempat banyak dari beberapa, tapi saya masih menolak. Dan kemarin juga sudah ada yang menyampaikan, nanti setelah ketua PPI ini nanti dulu Kak, satu-satu. Karena passion saya sebenarnya untuk memberi diri supaya banyak yang merasakan manfaat di kepengurusan saya. Toh kalau memang Tuhan berkenan nanti, kalau memang Tuhan sayang dan Tuhan berkenan, boleh. Tapi saya tidak akan memaksakan diri, karena saya tahu kemampuan saya ada di mana. Seperti itu. Sesi terakhir, Dok. Silakan sampaikan mungkin pesan-pesan kepada teman Paskibraka untuk misalnya apa yang akan dibuat selama kepengurusan dokter, dan pesan-pesan khusus kepada mungkin adik-adik di tingkat sekolah SMA yang tertarik untuk ikut PPI tahun depan. Oke. Untuk teman-teman Purna Paskibraka Indonesia Kota Manado yang tergabung dalam keanggotaan di Kota Manado, saya Dr. Viana Victoria Mengko sebagai Ketua PPI Kota Manado, terimalah saya sebagai Ketua dan izinkan saya melanjutkan amanah dari PLT Ketua sebelumnya untuk bersinergi dengan pemerintah Kota Manado dalam rangka membawa PPI Manado ini lebih ke persatuan, lebih ke PPI Big, bersahaja, inovatif
inovatif dan global. Jadi untuk teman-teman semua, kita tinggalkan kubu-kubuan, kita maju bersama-sama membangun kota Manado ini. Kita harus bermanfaat untuk banyak orang dan kita harus bekerja dengan hati yang tulus supaya banyak orang yang merasakan manfaat dari kehadiran kita. Nah, untuk adik-adik yang akan berkerinduan untuk menjadi anggota Paskibraka tahun depan, jangan lupa ikut seleksinya dan jangan takut dengan doktrin-doktrin yang bilang bahwa Paskibraka itu harus ini itu enggak. Kita semua di sini nih dipilih menjadi pemuda dan pemudi terbaik dengan syarat yang sudah terstandarisasi. Jadi kalau memang kamu mempunyai standar yang sudah ditetapkan, jangan takut untuk ikut seleksi dan pasti kita akan bertemu tahun depan. Ya. Menarik pesan-pesan yang disampaikan oleh Ketua PPI terpilih Dr. Viana Mengko. Saya mengulang pesan-pesan tadi. Saya kira ini juga pesan yang berlaku global bahwa dalam menata pembangunan di Kota Manado, mari kita bersatu, mari kita bergandengan tangan, jangan kubu-kubuan, karena kalau ada kubu-kubuan itu sulit untuk kita berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan, sulit menghasilkan hasil yang terbaik. Dari Jasa Bakudapa 17 Agustus, saya Alexander Melese, CEO Indoberita dan MMC TV, menyampaikan terima kasih kepada Dr. Viana. Selamat terpilih dalam kepengurusan dan selamat bekerja. Semoga PPI semakin jaya di tangan Dr. Viana. Amin. Salam sukses selalu dan salam sehat dari kami.